Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman terkait beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti, baik itu skala nasional maupun internasional. Jadi bagi sobat yang mungkin mencari kegiatan untuk mengisi waktu atau sekedar mungkin ingin membangun jaringan, mudah-mudahan informasi ini nantinya bisa bermanfaat buat sobat semua. Jadi ada beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti, ini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama untuk skala nasional dulu. Jadi kegiatannya, nama kegiatan ini bisa dilihat. IYMDS, Indonesian Youth Marine Debris Summit. Jadi kegiatan ini diikuti oleh 60 pemuda dari 34 provinsi, dan kegiatan ini diinisiasi oleh Diverse Clean Action atau Yayasan Penyelam Indonesia, based in Jakarta, dan kegiatannya juga lebih banyak di Kepulauan Seribu. Terlebih dahulu saya informasiin, jadi pada saat itu saya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, untuk seleksinya sendiri sih ada dua. Pertama itu kita harus mengisi data informasi secara online dan menulis esai dengan beberapa pertanyaan. Karena kegiatan ini berbau tentang laut dan lingkungan, jadi kita nulis esai itu bagaimana, salah satunya bagaimana inovasi atau ide kita untuk menjaga lingkungan, dan proyek apa sebenarnya yang mungkin kita pernah lakuin atau ikuti di bidang lingkungan ataupun laut. Nah, setelah isi informasi data diri dan menulis esai secara online, nah kita akan menunggu kurang lebih waktu itu kalau nggak salah 2 minggu. Setelah itu nanti ada kita masuk ke seleksi interview. Jadi nanti akan tapi sebelum interview ada informasi dari pihak panitia penyelenggara. Jadi kita diinterview by telepon. Jadi kita diinterview, ditanya-tanya pokoknya. Jadi untuk memastikan apa data informasi yang kita tulis waktu secara online itu memang valid atau benar di interview. Kemudian juga nanti apakah kita memang bersedia ke depannya untuk benar-benar berkomitmen untuk menjaga laut dan lingkungan kita. Jadi apa yang kita tulis tentunya itu memang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, setelah interview by telepon atau phone, nanti ada pengumuman. Kita tunggu lagi pengumuman beberapa hari ke depan. Nah, nanti akan di email bahwa kita dinyatakan lolos untuk mewakili provinsi kita masing-masing sesuai dengan provinsi yang kita daftar. Jadi kegiatan ini tidak mesti kita itu asli dari provinsi mana. Jadi pada saat itu kita lagi berdomisili di mana dan nantinya kedepannya ingin melakukan proyek tentang laut atau lingkungan itu di provinsi tersebut. Nah, setelah dinyatakan lolos, kita diminta untuk melengkapi berkas lagi seperti salah satunya identitas diri untuk digunakan pihak penyelenggara
dalam pembelian tiket. Tentunya kegiatan ini benar-benar 100% fully funded atau dibiayai secara penuh dari pihak penyelenggara Diverse Clean Action. Nah, setelah itu ya kita udah melengkapi berkas, dikirim berkas ya, salah satunya identitas diri dan ada isi form lagi. Nah, setelah tunggu keberangkatan. Keberangkatan itu pokoknya seluruhnya ditanggung. Pokoknya waktu itu tiket pesawat, transportasi darat dari tempat tinggal atau rumah ke bandara itu ditanggung semua, ditanggung dari pihak penyelenggara. Nah, udah setelah pada saat hari H sudah masing-masing delegasi sudah mewakili provinsi kemudian sampai atau tiba di tempat acara. Jadi kita itu banyak acara di sana. Itu kok nggak salah ada berapa hari? Ada kurang lebih 5 hari. Iya, 5 hari. Kalau nggak salah nanti bisa dicek lagi. Waktu itu saya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017. Jadi kegiatan ini sih udah 2 kali diadain. Yang terakhir kemarin tahun 2019 sebelum pandemi ini. Oke. Nah, kegiatannya itu waktu di sana, kegiatannya di Jakarta. Waktu itu di Ancol. Jadi Ancol untuk kegiatan seperti kayak pembekalan materi, kemudian seminar motivasi dari berbagai narasumber yang memang sangat keren dan luar biasa, punya pengalaman yang sangat keren pokoknya. Nah, itu diadain di Ancol. Dari itu di Ancol, pokoknya di sana akomodasi kayak seperti hotel, kemudian makanan itu semuanya pokoknya jangan khawatir karena memang benar-benar 100% ditanggung oleh pihak penyelenggara. Nah, kita selain materi kemudian motivasi dari berbagai narasumber yang luar biasa, jadi kita dibagi kelompok atau tim. Waktu itu saya dibagi tim dengan tim dari Nusa Tenggara Barat. Jadi kita totalnya ada 4 orang. Saya sendiri dari NTT, kemudian dari Nusa Tenggara Barat itu ada 3 orang. Sebenarnya dari NTT itu ada 2 orang, yang satunya tapi mengundurkan diri karena ada kegiatan yang harus dia ikuti. Nah, dibagi tim tujuannya apa nanti untuk dalam pelaksanaan implementasi project atau ide yang dilakukan itu kita bersama-sama. Jadi bersama-sama untuk melakukan project ini ke depannya dalam 1 tahun ke depan. Sebenarnya tidak terikat secara penuh, cuma ya itu sebagai komitmen kita. Sebenarnya tidak hanya sebatas kita diberi seperti kayak inisiatif buat project gitu. Jadi sebenarnya dari kita sendiri tidak hanya sebatas 1 tahun, tapi kedepannya sih harapannya kita terus melakukan project di bidang lingkungan ataupun laut ini. Jadi siapapun di antara kita sebenarnya kita bertanggung jawab untuk lingkungan yang lebih baik tentunya. Nah, udah waktu itu kita buat project namanya Nusanteraksi, Nusa Tenggara Beraksi. Kalau ada teman project saya di sini yang lihat, salam semuanya. Ada Rayasa, ada Tiara, ada Samira. Mereka semua dari NTB dan lokasinya ada yang di Lombok, ada di Sumbawa. Nah, selain pembekalan materi, motivasi, kemudian pembagian tim, kita juga ada field trip tentunya. Nah, ini satu hal yang paling sangat seru dan pengalaman yang
luar biasa yang kami dapatkan. Jadi field tripnya itu di Kepulauan Seribu, salah satu pulau yang ada di Pulau Seribu. Nah, kita di sana jadi kita melakukan beach clean up, dan beach clean up dibarengi juga kita diberi edukasi dari pihak penyelenggara terkait tentang sampah, pemilihan sampah, kemudian dampak dari sampah tersebut. Beach clean up-nya sih tidak hanya sekedar seperti di kawasan pesisir pantai, juga kita adain bersih-bersih di pokoknya di sekitar perairan. Kita dibagi ada 2 jenis, bisa dengan snorkeling dan diving. Jadi bagi yang tahu diving itu bisa ikut untuk menyelam. Jadi menyelam sambil mengutin sampah di dalam lautan, di dasar lautan. Jadi pokoknya tenang, itu semua ditanggung dari pihak penyelenggara. Diving biasanya tentunya mahal kalau kita secara pribadi. Oke. Udah kita sampah-sampah udah kita kumpulin. Ada yang dapat sampah-sampah banyak tuh waktu itu, ada di terumbu karang, ada yang dapat sampah-sampah plastik saset, kiriman dari berbagai, bukan hanya dari berbagai provinsi lainnya yang ada di Indonesia, tapi dari luar negeri. Jadi kenapa bisa? Karena sampah-sampah itu terbawa oleh ombak, arus di lautan, jadi akhirnya menyebar ke seluruh berbagai perairan di dunia. Salah satunya nyangkut di Indonesia. Oke. Jadi banyak jenis sampah di sana yang unik dan paling lama dan susah untuk terurai. Sebenarnya tidak terurai dengan baik, tapi nantinya akan menjadi mikroplastik. Yang mana mikroplastik itu memang sangat-sangat berdampak bahaya untuk kesehatan kita. Karena bisa bayangin sampah plastik itu nantinya jadi mikroplastik, artinya ukuran mikro atau kurang lebih dari 5 mm. Itu nantinya akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan sedang, kemudian ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Dan siapa yang konsumsi akhir dari ikan tersebut? Tentunya kita manusia. Ya, mudah-mudahan sobat semua di sini lebih memperhatikan lagi. Paling tidak mungkin kalau tidak bisa berhenti seperti menggunakan bahan-bahan yang sekali pakai, itu paling tidak kita mulai terlebih dahulu kita mengurangi penggunaan bahan sekali pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kita sama-sama ikut andil dalam mengkampanyekan lingkungan ini. Oke, sampah-sampah itu udah dikumpulin. Oh, lupa. Juga ada yang dapat seperti kayak di lautan itu seperti kayak apa ya? Kayak mall. Jadi kayak mall, memang benar-benar kayak mall di dalam lautan. Itu bisa seperti halnya kita di mall, kita jadi banyak berbagai produk yang bisa kita cari. Di lautan pun ternyata banyak, ada ban motor, kemudian ada yang pernah dapat kulkas juga di dalam lautan, dan banyaklah produk-produk yang sayang sekali tidak terbuang pada tempat pembuangan akhir, tapi terbuang ke dalam laut kita. Nah, sampah-sampah udah dikumpulin, kita kemudian kumpul lagi bersama di titik kumpul yang sudah ditentuin. Nah, di situ kita diberi edukasi dulu. Setelah itu kita dibagi tim untuk melakukan pemilahan
sampah berdasarkan kategorinya. Memang paling banyak itu sampah jenis plastik yang kita bagi. Juga banyak sedotan plastik. Sedotan plastik ini hampir rata-rata di Indonesia itu kita sudah banyak yang menggunakan sedotan plastik. Jadi baik di tempat-tempat makan atau nongkrong yang ada itu sudah menyediakan sedotan plastik. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berhenti untuk menggunakan sedotan plastik ini. Kita sebenarnya kita dulu minum nggak pakai sedotan juga sebenarnya bisa. Jadi itu karena kita diubah mindsetnya, akhirnya seperti kayak lebih nyaman minum dengan sedotan, padahal itu sebenarnya tidak. Kenapa? Salah satunya, coba bayangkan kalau misalkan sedotan plastik itu digunakan kembali oleh pemilik dari yang punya tempat makan. Jadi digunakan kembali, dicuci. Karena pernah memang ada fakta itu dicuci kembali, akhirnya digunakan lagi oleh orang lain yang beli di tempat tersebut. Nah, oke, kita itu udah melakukan pemilahan sampah waktu itu. Kemudian kita bisa jalan-jalan sekalian. Jalan-jalan dalam artian ini sebenarnya rangkaian acara yang dibuat sendiri. Kenapa? Setelah kegiatan selesai, kita bisa explore keliling pulau. Oh ya, saya lupa waktu itu kita juga di sana ada kegiatan kunjungan ke bank sampah di sana. Jadi benar-benar keren bank sampah yang ada di sana. Jadi bank sampahnya udah lama berdiri juga. Nah, jadi pihak penyelenggara ini memang sudah melakukan berbagai kegiatan dan kerjasama dengan bank sampah ini, dimana di bank sampah tersebut kita lupa kan sebelumnya kenapa kita ke bank sampah, karena sampah-sampah yang sudah kita kumpulin itu kita bawa ke bank sampah. Nah, di bank sampah tersebut nanti didaur ulang menjadi produk-produk yang tentunya memiliki nilai jual. Selain didaur ulang, kemudian juga bisa jadi bahan kreativitas di sana. Jadi pengunjung ternyata sangat dapat pembelajaran. Ternyata sampah ini nantinya bisa dibuat seperti ini, dan harapannya nanti kita semua bisa mengikuti contoh yang dibuat dari bank sampah tersebut. Sudah tadi saya lanjut. Jalan-jalan sekalian. Kita habis kegiatan, selesai kegiatan kita explore keliling pulau. Jadi lumayan ikut kegiatan sambil jalan-jalan. Oke. Nah, setelah itu kita balik ke tempat penginapan kita di Ancol. Kemudian kita kumpul lagi. Nanti kita ada malam kebudayaan di akhir acara. Jadi kita di malam kebudayaan itu kita sangat seru kegiatannya. Jadi tiap tim project tadi itu kita di malam kebudayaan itu kita menggunakan pakaian adat masing-masing dari provinsi yang kita wakilin, dan per tim nanti akan tampil. Jadi tampil buat seperti jargon timnya itu seperti apa.
Dan terakhir itu pengumuman seperti tim terbaik, kemudian peserta dengan kostum terbaik. Namun semuanya kita semua terbaik tentunya. Oke, dan dapat medali. Jadi medali kenang-kenangan bahwa ini medali. Jadi kita itu dinyatakan resmi sebagai alumni Indonesian Youth Marine Debris Summit 2017. Kita dapat medali, seluruhnya dapat medali dan sertifikat. Oke. Udah, kemudian besoknya kita kembali ke masing-masing provinsi, atau ada mungkin yang ingin melanjutkan kegiatan selanjutnya. Dan tentunya tiket balik itu ditanggung secara penuh dari pihak penyelenggara. Oke, selanjutnya kegiatan saya urutin ya sesuai tahunnya. Ini tahun 2017 tadi IYMDS. Kemudian yang tahun selanjutnya di 2018. Di 2018 jadi kegiatannya itu Ocean Youth Leadership Summit. Oke. Nah, di mana kegiatan ini diikuti dari berbagai pemuda di seluruh dunia. Kegiatannya skala internasional sebagai event utama dari Our Ocean Conference 2018, di mana waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah. Waktu itu menterinya Ibu Susi Pujiastuti, jadi menyelenggarakan Our Ocean Conference-nya di Bali. Nah, waktu itu dihadiri oleh 54 negara kurang lebih. Dan untuk kategori pemuda yang terseleksi itu ada 200 pemuda dari 54 negara tersebut. Dan alhamdulillah saya waktu itu mewakili Indonesia. Seleksinya sama seperti kegiatan tadi IWMDS, juga tidak sama karena hanya berupa seleksi online, mengisi data diri, kemudian menulis esai, dan seluruhnya ditulis dalam bahasa Inggris. Dan bagi sobat semua yang ingin mengikuti kegiatan ini nanti bisa dipersiapkan dari sekarang, terutama bahasa Inggris itu memang sangat-sangat diperlukan dan penting, bukan hanya untuk mengikuti kegiatan, sebenarnya untuk membangun jaringan, baik itu jaringan kategori dalam pekerjaan kita atau bidang kita, ataupun secara personal. Oke. Kegiatan itu diadakan Our Ocean Youth Leadership Summit tahun 2018 maksud saya. Itu bulan Oktober. Nah, kita selesai mengikuti seleksi online tadi, nanti akan ada pengumumannya ya cukup lama karena memang dari panitia tentunya harus memilih dan menyeleksi banyak dari pendaftar secara online. Jadi kita tunggu cukup lama. Saya lupa waktunya itu berapa lama kita nunggu pengumuman untuk seleksinya. Nah, perlu diinformasi penyelenggaranya ini jadi Sustainable Ocean Alliance (SOA). Jadi based in San Francisco di US. Nah, kegiatan ini juga ada yang kategori fully funded, ada partial funded atau pendana didanai hanya 50% atau setengah. Kemudian juga ada yang
tidak didanai untuk berangkat. Waktu alhamdulillah saya fully funded, jadi didanai secara penuh. Jadi tergantung nanti setelah kita mengikuti seleksi online, nanti ada, setelah dinyatakan lolos, nanti ada lagi seleksinya untuk mendapatkan atau dikategorikan kita itu masuk di fully funded atau partial funded atau self funded. Berdasarkan apa yang kita tulis, jadi dinilai, oh ini peserta ini bisa dikategorikan untuk mendapatkan kategori seperti ini. Alhamdulillah waktu itu saya fully funded, jadi tiketnya itu dibiayain secara penuh, secara gratis. Tiket penuh, kemudian hotel penginapan, kemudian pokoknya seluruhnya makan. Kegiatannya di Bali diadain di Jimbaran, di waktu itu Bali International Convention, saya lupa pokoknya di mana di Bali itu lengkap, ada gedungnya itu, maksud saya lengkap untuk dipakai, memang untuk dipakai acara yang kategorinya skala yang mempunyai peserta yang banyak. Oke. Nah, saya lanjut setelah informasi itu. Tapi untuk kalau misalkan kurang jelas di video ini, nanti bisa tanya-tanya, chat saya, DM saya di Instagram saya ada di deskripsi, nanti saya tulis di deskripsi di video ini. Kegiatannya pada sudah pengumuman, kemudian seleksi kembali, apakah kita dikategorikan berdasarkan pembagian tadi yang saya sebutkan. Tidak ada seleksi interview dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, sampailah di hari acara yang ditunggu-tunggu. Nah, kegiatannya itu kita diberi pembekalan materi tentunya. Kegiatannya sih 2 hari. Kita diberi pembekalan. Oh, ternyata informasi untuk ininya ada di sini. Jadi kegiatannya diadain di BNDCC di Bali tanggal 29 hingga 30 Oktober 2018. Nah, ada pembekalan materi waktu itu dari skala internasional atau narasumber yang internasional. Kita diberi pembekalan materi, jadi bukan lagi hanya seperti kayak materi yang memang sekedar materi, tapi kita materi itu bagaimana kita diberi gambaran untuk melakukan seperti membangun project atau startup ke depannya untuk project yang kita lakukan. Materinya juga ada dari nasional, itu dari Ibu Susi Pujiastuti sendiri waktu itu berikan pembekalan materi karena sebagai pembuka juga untuk menyambut 200 pemuda dari 54 negara. Ada materi, kemudian itu ada pitching. Pitching ini diberi kesempatan kita berbicara di depan seluruh peserta. Itu pitching tentang project kita, diberikan kesempatan 1 menit untuk 1 orang. 1 menit 1 orang. Setelah itu networking, kita dibagi di situ meja, jadi sembarang pokoknya kita berbaur dengan peserta lainnya, pemuda dari berbagai negara. Kita